semua, bertemu lagi dengan channel saya memberikan informasi seputar pabrik sawit dan cara pengolahannya. Oke, video ini dari panen sawit, dari loading sawit. Seperti ini kita akan memproses sawit dari tandan sawitnya dan sekaligus kita akan memberikan video tentang mesin-mesinnya. Oke, jangan lupa kita hantar dulu buah sawitnya ke pabrik sawit untuk dilakukan pembongkaran. Sebelum itu kita akan timbang dulu ya. Jadi agar mengetahui seberapa banyak buah yang dibawanya. Nah, seperti inilah keadaan di loading rem jika dilihat daripada ketinggian. Dari ada yang muter langsung dengan cek, juga ada yang dibongkar melalui pinggir. Kita di sini melakukan dengan secara manual tapi menggunakan wheel loader. Sortasi ya bertujuan untuk menjaga kualitas buah dan menolak buah-buah yang mentah. Selanjutnya kita proses pengisian buah dan akan dimasukkan ke mesin splitter. Bertujuan untuk memecah sawit atau bukan memberikan rongga-rongga kepada sawit sehingga dalam proses masak tidak terlalu lama dengan mengangkat nilai olah proses. Sawit ini akan dipecahkan sebelum diproses masak. Setelah proses masak, sawit akan dilakukan penumpahan melalui hopper tipper dengan sistem automatik. Penumpahan melalui hopper tipper yaitu menggunakan sistem automatik, dan untuk penghantaran ke infinity dredger conveyor juga dilakukan dengan hopper door automatic. Penghantaran buah ke thresher mesin untuk dilakukan perontokan melalui infinity dredger conveyor. Inilah yang disebut infinity dredger conveyor. Tahap berikutnya yaitu proses perontokan tahap pertama di mesin thresher pertama. Setelah itu akan masuk ke USB crusher untuk dilakukan pemaksimalan proses perontokan di thresher nomor 2 dan seterusnya. Selain daripada itu bertujuan untuk memproses atau memisahkan buah-buah muda yang terbawa yang lolos daripada proses sortasi atau grading. Inilah mesinnya yang disebut USB crusher. Sebelum dihantar ke empty band press untuk dilakukan pencacahan atau penghancuran tandan sebelum dilakukan proses pengepresan. Di bawah ini adalah buah-buah muda yang terlepas daripada proses sortasi, yang terlepas ke proses masak. Di sini akan memisahkan buah-buah muda seperti ini yang terlepas daripada sortasi. Tujuan dilakukan saya seperti ini untuk menjaga sumbatnya di empty band press ataupun di empty band press shredder. Seperti itulah yang buah-buah muda dia akan keluar daripada mesin tersebut. Setelah masuk ke
crusher, lalu dihantar melalui USB crusher combiner untuk dihantar ke tracer nomor 2 untuk dilakukan proses perontokan tahap kedua. Inilah proses perontokan tahap kedua sebelum dihantarnya ke shredder ataupun ke anti-bumpers untuk diproses pencincangan ataupun penghancuran tandan sawit sebelum dipres. Jika ada yang terlepas masuk ke combiner tersebut, maka operator akan mengambil buah ataupun material yang lain termasuk yang terbawa dalam combiner. Ada salah satu operator yang menunggu. Jika ada tandan-tandan muda yang terlepas ataupun buah-buah yang keras, maka akan diambil untuk dibuang, sehingga bisa dikatakan jauh untuk sumbat di bagian anti-bumpers ataupun di shredder. Inilah yang disebut shredder, yaitu untuk mencincang atau untuk menghancurkan dari tandan-tandan sawit sebelum dilakukan proses pengepresan. Contoh, inilah salah satu yang terlepas, buah-buah yang masih muda, semakal, itu prosesnya tidak terlalu lama untuk dihancurkan. Lebih dekat lagi salah satu mesin shredder yang sebelahnya. Seperti inilah tandan-tandan sawit yang dihancurkan oleh mesin shredder ataupun dicincang ataupun dihancurkan daripada tandannya hingga menjadi lembut sebelum dilakukan proses pengepresan untuk menjaga salah satu mesin press di bagian bawah agar tidak terlalu sering sumbat. Setelah dilakukan proses pencincangan dengan mesin shredder, maka tahap selanjutnya yaitu proses pengepresan. Hasil daripada pencincangan tersebut akan masuk ke suhu press daripada interior press. Seperti inilah jika kita lihat daripada lebih dekat. Dan inilah hasil daripada pengepresan. Tandan-tandan tersebut akan dihantarkan ke disposal combiner ataupun sebagian akan dimasukkan ke mopping flow untuk mensupport bahan bakar boiler. Sementara minyak hasil daripada pengepresan akan disaring terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran dan
material yang kasar daripada pengepresan tersebut, sementara material yang kasar akan kita hantar dengan tercampurnya dengan fiber. Sementara minyak kita akan masuk ke tampungan sementara dan diberikan pemanasan terlebih dahulu melalui steam dengan menggunakan steam. Dan inilah salah satu hasil daripada pengayakan tersebut. Material-material yang kasar akan terbuang melalui pipa ini dan akan dicampur dengan fiber ataupun kaul. Sementara minyak akan ditampung terlebih dahulu di bak penampungan sebelum dihantar ke tangki berikutnya. Di sini dilakukan proses pemanasan terlebih dahulu menggunakan steam pemanas. Setelah itu minyak daripada pampres akan masuk ke tangki ini dulu. Lalu tangki ini akan dipompa ke mesin descender. Sedangkan mesin descender berfungsi untuk pengendapan pasir-pasir atau material-material yang terbawa dan memisahkan antara minyak dengan material pasir yang lembut dan yang lainnya. Sementara hasil daripada proses descender akan dimasukkan ke overhead tank ataupun buffer tank separator. Di sini suhu panas kita jaga yaitu 90 atau sampai 100. Jika panas ini cukup, untuk losses itu berkurang ataupun untuk mengurangi kadar losses di minyak. Setelah itu lalu dilakukan proses dengan mesin separator, dan seperti inilah mesinnya untuk memproses daripada tandan sawit. Sedangkan inilah hasil daripada minyak tandan sawit yang keluar dari pipa kecil itu yang dikasih tunjuk pengarah. Setelah itu minyak akan dihantar lagi ke tangki vertical tank ataupun VCT untuk dilakukan sterilisasi sebelum akhirnya minyak akan dimasukkan ke recovery tank. Minyak hasil daripada sterilisasi akan keluar daripada sini. Di sini kita akan mengontrol jika FFV kita tinggi, kita akan mengecilkan keluar minyak yang daripada pipa ini. Jika lebih rendah, kita akan buka lebih besar lagi dengan tercampurnya minyak daripada for oil tank akan sebelum masuk ke vacuum. Sinilah proses vacuum yang bertujuan untuk mengurangi kelembaban minyak sawit untuk proses pengeringan sebelum dihantar ke stroke tank. Tahap selanjutnya ini adalah proses pengambilan CVO untuk proses loading CVO dan sebelumnya akan dijual. Dan di sini terdapat 77 tanker untuk pagi ini untuk proses pengambilan CVO. Inilah salah satu antrian. Terlebih dahulu kita masuk timbang dulu. Ini adalah pengambilan minyak CPO yang siap untuk dijual. Hari ini ada 7 tanker yang masuk.
Ini lori buah nih, siap untuk dibongkar besok nih. Oke, paham ya proses sampai bisa dijual.